Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 23 Juli 2025, Pekan Biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kami mohon tuntunan-Mu dalam setiap langkah kami, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Lindungilah kami dan keluarga kami sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami ya Bapa, agar kami siap mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 15. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu.
Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberikan mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya laksana pasir di laut. Semuanya itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Haleluya,
Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah hatiku tanah yang subur? Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini tanggal 23 Juli tahun 2025. Dua bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Dalam Injil, Yesus digambarkan mengajarkan orang banyak dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Ia menggambarkan bagaimana benih firman Allah jatuh di berbagai tempat. Dikatakan di situ ada di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Dalam perumpamaan ini, benih yang ditabur oleh Allah itu melambangkan firman Tuhan. Dan tanah menggambarkan kondisi hati manusia, hati kita. Setiap hari Tuhan menaburkan benih kasih-Nya lewat sabda, lewat sakramen, pengalaman hidup kita, dan lewat sesama yang kita temui. Dari peristiwa itu, hasilnya berbeda tergantung pada kesiapan hati kita. Dari perumpamaan tersebut menjadi permenungan, apakah hati kita seperti tanah di pinggir jalan? Penggambaran hati yang keras dan tertutup dan tidak memberi kesempatan firman masuk. Contohnya itu mungkin seperti saat kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menyimak.
sehingga firman dapat segera terlupakan karena kita tidak peduli. Lalu apakah hati kita seperti tanah berbatu? Penggambaran hati yang antusias sesaat tetapi tidak memiliki kedalaman iman. Contohnya mungkin seperti kita semangat di awal pertobatan, tetapi dalam perjalanannya kita mudah goyah saat ujian datang. Yang awalnya kita niat untuk berpuasa dan pantang, tetapi oleh kondisi-kondisi dalam hidup kita memilih untuk berpuasa saja. Lalu apakah hati kita seperti tanah yang penuh semak duri? Suatu hati yang penuh kekhawatiran dunia, penuh dengan ambisi, dan penuh dengan kecemasan yang menyesakan. Contohnya seringkali kita selalu ingin bertumbuh dalam iman, tetapi kita sadar kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Lalu kita abai hingga iman kita tidak tumbuh subur dalam diri kita. Atau mungkin hati kita seperti tanah yang subur. Hati yang terbuka, mau dan siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sungguh menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita hanya mendengarkan atau sungguh merenungkan dan melakukannya? Tuhan tidak kekurangan benih. Ia selalu menabur dengan murah hati, menabur dengan benih yang baik. Seperti Allah yang menurunkan mana dari langit setiap pagi dan burung puyuh pada waktu petang. Lalu apakah kita sudah menjadi tanah yang baik? Tanah yang siap menerima taburan benihnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk membuka hati seperti tanah yang subur. Singkirkanlah kekerasan hati kami, dangkalnya iman kami, dan semak-semak duniawi dalam hati kami. Tumbuhkanlah benih sabdamu agar hidup kami menghasilkan buah yang memuliakan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.